Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Sosio Bakti. Para pembelajar dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan bahasan kita tentang perubahan sosial, yaitu tentang faktor-faktor perubahan sosial. Masih dalam KD 31, yaitu memahami berbagai jenis dan faktor-faktor perubahan sosial serta akibat yang ditimbulkannya. Para pembelajar sekalian, tentunya sangat menarik sekali untuk membicarakan tentang faktor apa saja yang menyebabkan perubahan sosial dalam masyarakat. Nah, diharapkan setelah materi ini diberikan, kalian bisa menjelaskan tentang faktor-faktor perubahan sosial. Dapat juga menunjukkan contoh faktor perubahan dari dalam. Dapat menganalisis sifat-sifat penemuan baru. Kalian juga diharapkan bisa menunjukkan contoh penemuan baru yang bersifat menyebar, memusat, dan menjalar. Baik, apa saja faktor dari perubahan sosial itu? Nah, secara teori, faktor perubahan bisa dibedakan menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Yang tergolong kepada faktor internal ini artinya adalah perubahan dari dalam masyarakat, ya, antara lain bertambah atau berkurangnya jumlah penduduk, lalu penemuan baru, terjadinya konflik dalam masyarakat, pemberontakan atau revolusi dalam masyarakat. Nah, yang tergolong kepada faktor eksternal atau faktor yang berasal dari luar masyarakat, yaitu faktor bencana, peperangan, dan adanya pengaruh dari budaya lain. Nah, para pembelajar sekalian, dalam hal ini, dalam kesempatan pertemuan 3 ini, yang akan kita perdalam adalah tentang faktor dari dalam masyarakat. Mari kita lanjutkan materinya. Yang pertama, yaitu faktor dari dalam masyarakat atau faktor internal, yaitu tadi kita sebutkan bahwa perubahan sosial bisa ditimbulkan oleh faktor dari dalam masyarakat, yaitu tentang bertambah atau berkurangnya jumlah penduduk. Ya, sebuah masyarakat bisa mengalami pertambahan penduduk atau bisa mengalami berkurangnya suatu penduduk. Sebagai contoh, di masyarakat di kota, ya, wilayah kota, seringkali terjadi urbanisasi dalam masyarakat, perpindahan masyarakat dari desa ke kota yang menyebabkan penduduk kota bertambah. Sebaliknya, di desa-desa mengalami suatu pengurangan penduduk karena penduduk, terutama kaula mudanya, pergi merantau. Nah, menyebabkan di sana jumlah penduduk itu berkurang. Apa yang berubah dalam kondisi yang seperti itu? Nah, kita lihat bersama-sama. Perubahan dalam bertambah atau berkurangnya penduduk ini bisa menyebabkan yaitu adanya perubahan struktur sosial dalam masyarakat, ya. Apa saja itu? Bisa yaitu di mana status dan peran-peran yang di dalam masyarakat ini menjadi tidak jelas, ya. Seperti apa? Kalau kita ke desa-desa, seringkali kita jumpai dari struktur sosial dari masyarakat di dalam masyarakat desa itu kecenderungan adalah mereka orang yang rata-rata usia tua, ya, sudah usia tua. Kenapa anak mudanya merantau? Maka kita lihat dalam misalnya pembagian kerja dalam struktur sosial, orang tua berperan semua di dalam kegiatan terutama dalam mata pencaharian, ya, semua mereka lakukan. Jadi batasan-batasan tentang pembagian kerja, tentang bagaimana siapa yang harus mengolah lahan, siapa yang harus manen misalnya, kemudian memasarkan, itu tidak ada pembagian kerja yang jelas antara orang tua, orang muda, atau yang lain. Ini mengalami terjadinya perubahan dalam struktur sosial, ya. Begitu juga pengelompokan di dalam masyarakat itu sendiri. Nah, kemudian kita lihat demografi, udah jelas tadi kita sebutkan terjadinya satu perubahan di mana demografi penduduk itu mengalami perubahan di desa. Misalnya kita lihat persebaran penduduk menjadi sangat kurang, sedangkan di kota kepadatan penduduk menjadi luar biasa. Ini adalah
suatu kondisi di mana terjadinya perubahan sosial di dalam demografi penduduk, ya, atau jumlah penduduk yang ada di dalam masyarakat di berbagai wilayah antara desa dan kota misalnya. Nah, kemudian kita lihat lagi apa yang berubah. Kita ada persaingan kerja ini di kota, ya. Bagi penduduk yang pergi ke kota, ini akan mengalami sebuah kondisi di dalam mencari pekerjaan, karena niatnya biasanya secara umum adalah perbaikan ekonomi dalam bidang dalam hal urbanisasi. Nah, persaingan kerja menjadi sangat luar biasa. Nah, mereka yang memiliki satu keahlian, memiliki satu keterampilan, ya, tentu akan lebih mudah mendapatkan pekerjaan dibandingkan dengan mereka yang tidak memiliki keahlian, keterampilan, apalagi tentu memiliki profesionalisme, ya. Yang tidak beruntung maka akan menjadi penganggur. Maka di kota akan muncul pengangguran yang sangat banyak tentunya. Nah, akibatnya apa yang berubah? Kondisi kemiskinan akan menjadi pemandangan yang bisa kita saksikan di dalam masyarakat. Mohon maaf, kita ambil contoh dalam kondisi yang seperti ini, ya. Nah, kemudian ini contoh gambarnya. Kemudian yang tidak kita inginkan juga adalah perubahan sosial dalam masyarakat, kecenderungan meningkatnya yaitu kriminalitas, ya, di dalam masyarakat kota yang cenderung mereka tidak bisa menahan emosinya, menahan dirinya untuk tidak berbuat yang tidak diinginkan, ya, tidak sesuai dengan moral. Nah, inilah terjadinya peningkatan kriminalitas di kota. Nah, inilah suatu kondisi di mana pertambahan atau berkurangnya penduduk ini bisa menjadi penyebab dari adanya sebuah perubahan sosial di dalam masyarakat. Para pembelajar sekalian, bisa dipahami bersama, ya. Untuk selanjutnya mari kita bersama untuk mengkaji penyebab internal yang lain. Nah, ada satu perubahan dari dalam masyarakat yang tentunya ini juga sesuatu faktor utama, yaitu penemuan baru. Jadi penemuan baru ini dikategorikan sebagai perubahan yang berasal dari dalam masyarakat. Nah, sifat penemuan baru ini kalau kita lihat bisa dikategorikan sebagai discovery, bisa invention, bisa inovasi. Ya, kapan suatu penemuan baru bisa dikatakan sebagai discovery? Ya, sebuah penemuan baru dikatakan sebagai discovery itu adalah pada awalnya diistilahkan sebagai penemuan yang baru pertama kali ditemukan, ya. Tapi untuk era sekarang tentunya hampir kita lihat penemuan yang benar-benar baru itu tentunya masih sulit untuk kita sebutkan, ya. Semuanya dasarnya adalah pengembangan. Maka sering juga bisa diartikan secara sosiologis, discovery itu adalah sebuah penemuan yang belum diterima dalam masyarakat. Yang berikut adalah invention, ya. Invention itu adalah sebuah penemuan baru yang sudah disosialisasikan dan bisa diterima di dalam masyarakat. Nah, berikutnya ada bentuk yang lain nih, ubah suai, inovasi, ya. Jadi mengikuti suatu perkembangan zaman untuk menyesuaikan, di mana akhirnya kita mendapatkan satu perkembangan dari penemuan baru itu ke arah inovasi sesuai dengan apa yang disesuaikan dengan keinginan zamannya. Nah, kita lihat berbagai penemuan yang luar biasa di era sekarang. Masih ingat nih, ini ya, inovasi-inovasi yang sesuai dengan zamannya, begitu. Ya, ini ada era sekarang nih, nanti suatu ketika kita akan mendapatkan satu kendaraan, mungkin inovasi baru. Setiap keluarga mungkin bisa ya, kalau kita memiliki kekayaan tentunya, ini dengan harga yang mahal, ini mobil terbang. Nah, nanti kalau ini mungkin ini akan digemari nih, handphone menjadi yang kita pegang sehari-hari, setipis apapun itu sudah dianggap barang kuno, karena nanti ini ada penemuan baru yang lebih canggih, di mana kita hanya dengan menggunakan gelang. Nah, layarnya sudah tangan kita, lengan kita ini sudah bisa menjadi layar. Nah, ini adalah
penemuan baru canggih dari handphone yang dimiliki oleh masyarakat, ya. Nah, ini menjadi idaman, jadi nggak perlu takut basah dan lain-lain. Mungkin seperti itulah, ya. Nah, kemudian perkembangan yang selanjutnya kita lihat dari penemuan baru. Dari penemuan baru ini adalah dilihat dari polanya, ya, pola penemuan baru. Jadi sebuah penemuan baru ini memiliki pola. Nah, pola yang lazim didapat adalah ada yang bersifat menyebar, ya. Ada sebuah penemuan baru menyebar ke segala aktivitas hidup dalam masyarakat, ya. Dari penemuan baru bisa menyebar ke aktivitas pendidikan, aktivitas ekonomi, sosial, budaya, dan sebagainya. Nah, ini disebut menyebar atau memancar, ya, ke segala bidang kehidupan. Nah, contohnya ya sudah kita sebutkan tadi, penemuan gadget, ya. Jadi ini sebuah penemuan baru yang sifatnya menyebar. Jadi dengan adanya gadget sekarang orang penjualan online, ya, dalam bidang ekonomi, belajar juga menggunakan aplikasi yang kita bisa temukan, ya, dipermudah dengan gadget yang dimiliki masing-masing. Nah, ini namanya menyebar di segala bidang, ya, bukan cuma bidang ekonomi saja, pendidikan, ekonomi, sosial, dan sebagainya. Nah, berikutnya berpola memancar, ya. Ada sebuah penemuan baru, ini menjalar, ya, maksudnya menjalar. Pola yang disebut menjalar, yang dari sebuah penemuan baru menyebabkan perubahan yang menjalar ke lembaga yang lain, ya, ke tatanan sosial yang lain. Nah, ini misalnya ada penemuan pesawat, kemudian akan merubah tatanan metode perang, ya. Jadi kalau di era yang lalu, sebagai contoh, dulu perang itu, metode perang adalah berhadap-hadapan, ya, berhadap-hadapan. Kita tahu, para pembelajar sekalian, Napoleon Bonaparte, ya, itu dianggap sebagai pahlawan Perancis karena punya konsep dulu vini vidi vici, saya datang, saya lihat, dan saya menang, ya. Nah, itu dulu perang yang dilakukannya itu dianggap perang yang curang. Kenapa? Karena dia memiliki strategi perang dari arah yang tidak disangka-sangka, begitu. Nah, sekarang ternyata metode perang yang demikian itu menjadi metode perang modern karena adanya pesawat, ya. Metode perang berubah dari bukan cuma di darat, bukan cuma berhadap-hadapan, bukan cuma dari segala arah, bahkan dari udara. Nah, ini akhirnya merubah tatanan kehidupan bernegara, di mana terpola, ada negara adik kuasa, ya. Jadi pola-pola kekuatan antar negara ini menjadi berubah. Ada negara adik kuasa, ada negara yang dalam pengaruh negara adik kuasa tersebut. Nah, yang berikut adalah pola sebuah perubahan yang didapat dari banyak penemuan, ya, penemuan dari penemuan pertama, penemuan kedua, penemuan ketiga, dan seterusnya, melahirkan sebuah penemuan yang sama sekali baru, ya. Contohnya itu adalah terjadinya pola suburban, ya, itu daerah penyangga. Suburban itu adalah sebuah daerah penyangga. Kalau di wilayah-wilayah seperti di Jakarta, suburban itu seperti wilayah Jabodetabek, ya, maksudnya itu wilayah Tangerang, Bekasi, ya, itu menjadi daerah suburban, daerah penyangga kota, ya. Orang berurbanisasi, mau tinggal di kota Jakarta sulit, gitu, ya, karena dia mau memperbaiki hidup. Kemudian mereka pergi ke daerah-daerah yang dekat dengan kota Jakarta tersebut. Nah, itu daerah-daerah penyangga kota itu disebut dengan pola suburban. Apa yang menyebabkan terjadinya pola suburban tadi adalah kemudahan, ya, dari ditemukannya transportasi,
ya mobil, kereta api ya. Kemudian diketemukannya di kota dibangunnya misalnya pabrik ya, usaha-usaha yang bisa menyerap tenaga kerja, kemudian sarana jalan yang mudah. Nah, hal ini kemudian melahirkan keinginan orang untuk pergi ke kota, tetapi kemudian seperti kita katakan tadi, kesulitan hidup di kota, mereka mencari daerah-daerah yang terdekat yang lebih memungkinkan mereka bisa hidup, ya, bisa memiliki rumah misalnya. Akhirnya itulah muncul daerah-daerah suburban, penyangga kota yang padat seperti Tangerang, Bekasi, ya, Depok, Jawa Barat, ya, seperti itu. Demikian itu adalah pola penemuan baru yang kita sebutkan menyebar, menjalar, dan memusat. Ya, para pembelajar sekalian, kita langsung saja kemudian ke arah yaitu faktor internal yang lain, yaitu terjadinya konflik dalam masyarakat. Ya. Salah satu penyebab dari dalam masyarakat adalah konflik dalam masyarakat. Nah, perubahan sosial apa yang bisa terjadi karena faktor konflik ini, ya? Jadi setelah konflik terjadi dalam masyarakat, bisa mengalami yaitu perubahan berupa apa? Terjadinya kompromi bersama, ya. Bisa terjadi perubahan di antara yang berkonflik itu, yaitu adanya rasa solidaritas bersama. Ya, mereka menjadi paham akibat-akibat yang bisa ditimbulkan dari konflik itu tidak bisa menyenangkan bagi kedua belah pihak, begitu. Nah, jadi mereka semuanya ini adalah orang-orang yang berpihak-pihak yang berkonflik itu adalah menjadi agent, menjadi kelompok yang sangat berperan penting untuk menciptakan kompromi dan solidaritas. Ya, akhirnya perubahan sosial yang berikut adalah lahir kesepakatan bersama. Ya, bisa berupa nilai-nilai baru yang baik untuk kedua belah pihak. Ini perubahan sosial yang terjadi. Ini yang positif, ya. Bisa juga itu yang negatif. Perubahan yang sosial yang negatif itu adalah bisa terjadi yang namanya keretakan dalam hubungan sosial di masyarakat. Ya, terus apalagi yang bisa positif, yaitu terjadinya pembentukan kepribadian, ya, pembentukan kepribadian. Misalnya di sini kita lihat ada satu perubahan, ini konflik di mana mereka memperjuangkan haknya, kemudian ini konflik yang ke arah anarkis, ya, remaja. Ini ternyata kan akibatnya negatif yang seperti ini nih, yang anarkis ini. Ini kalau sudah merasa itu negatif, mudah-mudahan bisa secara umum orang tua menyadari, masyarakat sekitarnya menyadari betapa tidak baiknya konflik itu berlarut-larut. Maka kalau mereka mau sendiri bisa membentuk kepribadian untuk bagaimana di dalam masyarakat itu terbangun suatu kondisi kejiwaan untuk bagaimana bisa menghadapi perbedaan secara setara, secara saling menghargai, ya, akhirnya membentuk kepribadian yang akan saling memahami perbedaan-perbedaan dalam masyarakat. Nah, terus juga berbentuk kemajuan yang positif ini. Akibat konflik bisa berbentuk kemajuan. Misalnya contohnya di sini. Dulu orang nggak sadar barangkali kan hak milik. Nah, kemajuan ini bisa dari konflik itu menyadari, oh ya, betapa pentingnya memahami tentang misalnya dasar-dasar hukum tentang apa yang harusnya mereka miliki, gitu ya. Itu namanya perubahan yang ke arah kemajuan, ya, akibat dari konflik sosial. Nah, itu kira-kira kalian bisa menganalisis lebih jauh tentunya dari perubahan sosial dalam masyarakat karena faktor konflik di masyarakat. Untuk selanjutnya kita yang terakhir adalah dari faktor dari dalam terjadinya revolusi dalam masyarakat. Nah, revolusi dalam masyarakat ini masuk di dalam faktor internal, ya, faktor internal dalam masyarakat. Nah, secara umum revolusi itu bisa adalah perubahan yang cepat, ya,
perubahan yang terjadi secara cepat yang mengakibatkan perubahan dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat. Yang secara umum yang sering dicontohkan itu adalah perubahan sosial dalam revolusi politik ya, revolusi sosial, revolusi politik yang ada di dalam masyarakat yang biasanya mengarah kepada satu keinginan misalnya membentuk memisahkan diri misalnya ya, atau membentuk satu hal yang baru gitu ya. Itu revolusi sosial ya. Kalau kalian misalnya revolusi kemerdekaan Indonesia ya, melahirkan dari terjajah menjadi menjadi negara yang merdeka ya. Kemudian ini kita contohkan revolusi teknologi ya, revolusi teknologi di mana revolusi dari keinginan perubahan di dalam masyarakat secara cepat di bidang teknologi ya. Jadi revolusi industri dalam fase yang keempat 4.0 ya. 4.0 ini melahirkan perubahan-perubahan sosial, yaitu apa? Kita lihat adanya peningkatan kesejahteraan ya, penaikan rata-rata pendapatan, kemudian sistem otomatisasi ya. Kita lihat misalnya kayak gini, orang semua serba cepat, serba otomatis ya. Kita melihat keinginan-keinginan untuk kebaikan seperti ini ya. Nah, di sini kita lihat ini laundry tidak perlu repot-repot menggosok, sudah keluar mesin dengan canggih ini bisa langsung keluar sudah dalam gosokan yang rapi sekali ya. Lalu terjadi perubahan dalam basis bagi transaksi perdagangan ya. Ini enggak asing lagi bagi kaula muda yang senang dalam bisnis ya. Jadi berbagai kemudahan yang didapat dari adanya digitalisasi dalam bidang ekonomi ya terutama. Lalu tatanan sosial baru yang muncul di dalam kehidupan masyarakat dari revolusi itu bisa merubah yaitu dari offline ya jadi online. Nah, ini merubah sendi-sendi kehidupan secara menyeluruh, termasuk tentunya pengaruh dalam bidang pendidikan seperti pembelajaran jarak jauh. Itu tentunya dari offline menjadi online, ini banyak hal yang harus berubah seperti itu. Nah, ini bisa kalian perdalam. Jadi revolusi dalam masyarakat itu punya arti yang sangat luas ya. Bisa revolusi politik, bisa revolusi sosial gitu. Bisa juga revolusi dalam artian industri. Nah, dalam kali ini kita membicarakan revolusi di bidang teknologi yang bisa menyebabkan terjadinya sebuah perubahan sosial di masyarakat. Tentunya kalian silakan memperluas literasinya di bidang faktor perubahan sosial dari dalam ini untuk memperkaya wawasan. Dipersilakan banyak membaca lagi. Akhirnya ulasan kita pada saat ini sekian, silakan kalian perdalam lagi. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.